Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayah, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana kita mencari dalam satu tujuan, memiliki suatu tanda dinamakan makna. Tanda dinamakan makna adalah sesuatu yang memastikan dan sangat maha pasti. Kodrat bisa saja berubah tanpa tanda. Kodrat tidak mampu berubah apapun tanpa tanda. Tapi tanda tidak akan bisa berubah. Inilah yang dikatakan petunjuk atau disebut dengan hakikat. Itu hakiki. Untuk memahami sewujud dia di dalam sebutan sebuah ilmu terhadap Tuhan, kita akan menyebut terhadap dia. Dia itu memiliki tingkatan yang sangat banyak. Banyak itu melebihi dari satu. Pertama dimaksud dengan dia adalah Tuhan bagi sekalian alam. Yang kedua dimaksud dengan dia adalah Tuhan dari dia, yaitu aku. Ini memiliki sebuah tanda. Didapati sebuah tanda itu dalam bentuk sebuah harfiah. Harfiah menandakan sesuatu dengan mutlak. Hijaiyah adalah sesuatu untuk yang diberikan sebuah tanda. Hijaiyah itu bisa berubah apabila harfiah akan merubah. Pada kodrat aslinya, harfiah adalah tanda yang pertama ada. Tanda yang bisa merubah kodrat berarti tanda itu lebih kuat daripada kodrat itu sendiri. Memang dalam satu bacaan tanda ini adalah suatu jiwa atau suatu petunjuk, tetapi di dalam kejadian tanda ini adalah lebih awal. Yang kedua adalah kodrat yang akan dirubah, berarti lebih dulu yang merubah daripada yang dirubah.
Dalam pengenalan kata aku, kita melihat ada dua tanda. Kalau melihat tanda dari Tuhan sekalian alam, tidak ada penyebutan Tuhan yang lebih mulia selain dari Dia. Kalau Dia bagi Tuhan sekalian alam, wujud daripada zahir batinnya Allah, atau berkodrat kepada sebuah kodrat mutlak yang disebut dengan kodrat yang sejati, yaitu kodrat yang belum bernama. Disebutlah itu dengan Dia. Kalau kodrat itu sudah bernama, maka Dia bagi yang menyembah, bagi yang menyembah. Tetapi bagi yang menyembah, Dia itu menyembah kepada Dia. Inilah kodrat yang berubah menjadi aku. Tidak mungkin aku itu ada sebelum Dia yang berubah menjadi aku. Dalam hal perjalanan ini kita melihat pertanda-tanda dan bentuk tanda-tanda yang akan digemakan. Yang akan digemakan oleh Dia kepada sebuah kodrat yang disebut dengan kodrat sejati atau kodrat yang tidak memiliki nama, atau diriwayatkan adalah aku sebagai jiwa dan raga. Diberikan tanda pertama, yaitu kepada Dia. Sebelum ada aku, semuanya itu adalah Dia. Dia lebih dulu, lebih awal daripada aku. Sebelum aku ada adalah Dia kepada Dia. Dia sebutan suatu hakiki yang dikeluarkan oleh Dia terhadap wujudnya sendiri. Dia yang terlihat dengan Dia yang tidak terlihat. Ini dilihatkan dari pertanda dua yang serupa. Kita melihat unsur daripada Dia yang terlihat. Kalau Dia yang terlihat, sering kita menyebut dengan kata ayat batin tenggelam. Ayat batin tenggelam adalah waw. Waw atau dikatakan dengan Dia, atau hu dengan Dia. Berwujud waw dalam sebutan Allah. Itu adalah suatu wujud pertanda terhadap yang dikatakan Dia. Dia bagi siapa? Dia yang bagi yang menyembah. Dia yang bagi yang menyembah, wujudnya adalah sebuah batin yang tenggelam. Siapa batin yang tenggelam itu? Adalah hakikinya. Kalau yang batin tenggelam disebut dengan dipanggil ada, dilihat tak ada. Ini namanya hakikat. Ya, dipanggil ada, disebut ada, dilihat tidak ada. Ini namanya batin tenggelam. Itu adalah wallah, di situ ada waw. Waw adalah sebutan terhadap Dia. Disebut dengan wa. Itu adalah kata wa. Allah. Itu ditujukan kepada Dia yang bernama Allah. Allah. Siapa yang bernama Allah? Adalah Dia. Tapi hakiki dari hakikat nama tadi, ini disebut dengan hu. Hurufnya sama, yaitu domah, yang sama bentuknya dengan waw. Itu adalah hu atau Dia yang tidak terlihat. Yang tenggelam, sebetul tenggelam adalah waw atau dikatakan wa. Tapi yang hakiki dari tenggelam adalah sirna atau sir. Sir itu adalah hu dan hurufnya sama. Hu ini adalah wujud hakikinya adalah u. Sementara inilah yang disebut dengan domah. Apa yang dikatakan wujud domah? Berdampingan sukun dengan kasroh yang miring. Kasroh yang miring adalah tajalli batin menjadi waw atau wa atau Dia.
Tapi sukun adalah sesuatu yang kosong tetapi ada. Ini yang disebut dengan hu. Ini yang disebut dengan dua damah. Dua damah ini diwujudkan dalam huruf alif menjadi dia itu. Kalau dijadikan kasroh itu dikatakan dua damah, yaitu garis dua. Garis dua itu dipanggil dengan an, yaitu batin. Batin rahasia. Maka alif berbaris dua disebut dengan an. Artinya hakiki dari sebuah batin, namanya an. Begitu juga dalam kita memahami sebuah perjalanan dalam bentuk syariat harfiahnya. Harfiah adalah sesuatu yang merubah. Berarti yang dirubah adalah hijaiyah sebagai kodrat yang akan bertajali dari dia kepada kata, dari kata digemakan kepada aku. Aku belumlah nyata. Yang nyata nanti setelah dia menjadi aku, barulah nyata itu aku. Aku adalah sebuah kesempurnaan. Ini yang dikatakan tidak ada yang mengenalnya. Mengenal Allah itu sangat sulit. Kenapa? Perjalanan domah menjadi wa. Ini membuat berwujud kepada sebuah zohir terlihat yang dikatakan persoalan wa-huwa. Aku yang terlihat dan aku yang melihat. Wa-huwa, semuanya dia. Ini dua jemaah. Dia yang mengantarkan sejatinya, hakikinya hakikat disebut dengan wa. Wa adalah dia batin yang tenggelam. Siapa batin yang tenggelam itu adalah hu, itu domah. Domah itu adalah aliran dari hakiki. Aliran hakiki dari hakikat. Sebelum hakikat itu ada, yang ada itu hakiki. Apa sebetulnya hakikinya dia? Hakikinya dia adalah batin makna. Batin makna. Makna itu apa? Makna itu bersentuhan dengan naluri kita. Yang membuat kita, oh ini Allah. Ini mengerti, oh ini tidak Allah. Ini makna dan paham. Seseorang belum dijangkiti atau ditelusuri, dialiri oleh batin makna, yaitu batin hakikat. Hakiki kepada hakikat, dia jiwa itu tidak akan mengerti. Tetapi setelah hakikat itu ada, dialiri oleh hakiki, hakiki berubah menjadi hakikat. Ini adalah yang pertama sekali ada itu jemaah, adalah dia. Mengatur kesempurnaan menjadi aku dengan melengkapi datangnya dari kadar hu atau kadar dia kepada dia. Dia yang terlihat, yaitu dikatakan dengan hu yang terlihat. Hu atau dia yang terlihat, yaitu alif kasroh a, huwa. Ya, huwa. Jadi kalau dia sudah terlihat, dia disebut huwa, belum disebut Allah. Ini pertama. Jadi yang dialirkan batin sejati murninya, hakiki dari hakikat, datang dari dia bernama paham. Kekuatan paham itu datang, yaitu hakikinya dari hakikat. Kita akan mengerti, kita akan paham, kita akan tahu setelah berdiri dia. Ini yang dikatakan dua kali dia. Dia yang pertama adalah dia bagi Tuhan sekalian alam. Allah, wa. Ingat tuh jemaah.
wa. Jangan kita hanya tidak memahami wa ini, Allah. Kalau kita tidak paham itu, berarti kita menyebut namanya, tidak menuju Tuhannya. Tapi kalau kita sudah paham, mana yang dituju oleh wa adalah hu, yaitu domah. Domahnya adalah u. U itu adalah hakiki dari hakikat. Paham ya? Hakiki dari hakikat. Wujudnya adalah suatu rasa yang sangat mengerti. Suatu rasa, suatu batin yang paling halus. Atau dikatakan wa kecil. Nah, kalau orang tua dulu bilang wow kecil. Tapi kalau wow besar, wa Allah. Nah, itu dia artinya. Arti dia apa? Kita memanggilnya, hurufnya tak ada, huruf tak terlihat, tapi panggilannya ada. Coba kalau wow itu tidak ada, pasti Allah. Imannya sudah beda. Jadi dipanggil Allah. Allah. Nah, kalau Allah itu adalah wow, yaitu artinya dia. Siapa dia? Wow kecil, yaitu hu disebut domah. Domah terjadi seperti angka 9. Ya. Seperti wow kecil, ya. Kalau kita melihat tulisan Allahu, nah domah itu kan seperti angka 9, seperti wow, ya. Tapi dia kecil. Dia kecil. Kenapa? Karena dia rahasia. Kenapa enggak ditulis sama besar dengan wow? Enggak. Wow itu wa. Ya, wa itu artinya dia yang terlihat. Tapi kalau wow kecil adalah domah. Domah itu sebuah hakiki dari hakikat. Namanya paham dan mengerti. Makna namanya. Makna itu berupa batin. Nama batinnya adalah domah. Domah ini kalau sudah menjadi berdampingan dua-dua, wawnya waw yang kasar, yang besar dengan waw kecil, itu namanya dua damah. Dua damah itu kasroh. Dua damah. Artinya kalau di atas alif dia menjadi nun. Dibaca an. Betul kan? Kalau alif baris dua di atas an. Tapi mana nunnya? Nggak ada kan? Tapi kenapa kita panggil an? Karena dia batin. Makanya an. Nah, ya kan? Nah itu. Jadi kita sudah melihat alif itu batin. Nah gitu. Batin siapa? Batin dia. Domah. Allah lagi ke situ. Itu yang akan diterjadikan nanti. Dijadikan kata itu kepada jantung, maka dia akan digemakannya kepada hu. Hu akan menggemakan melalui batin sejati kepada jiwa. Barulah jiwa mengirim, meleburkan menjadi wujud nyata. Ya. Tapi tidak kepada sekalian alam ini. Ini penyempurnaannya kepada jiwa raga. Ya. Penyempurnaannya kepada jiwa raga. Kalau gema nafas itu keluar jiwa raga. Berbentuk jiwa raga. Sekarang bagaimana proses jiwa raga ini menjadi aku? Maka diproses dulu. Dari dia ke dia. Setelah dia ke dia sempurna, barulah menjadi aku. Aku pada dia. Kalau aku menjadi aku, tidak akan pernah aku menjadi aku sebelum dia menjadi aku. Nah gitu. Jadi kalau dia sudah menjadi zahir terlihat, ini akan dua domah. Karena tadi dua domah, betul kan? Dua damah. Dua damah itu dalam ejaan Al-Quran disebut dengan kasroh miring. Kan gitu. Nah itu garis dua.
Itu dipanggil nun. An. Kok jadi nun? Nun artinya batin. Nama batin itu adalah an. Itu diri kita kan gitu, an. Nggak lupa kan gaji kemarin? Nah gitu. Tinggal kita menggemakan. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana menggemakan, begitu ya. Jadi kita sudah tahu sekarang dua doma akan terjadi, yaitu dua waw. Yang satu wa, yang satu hou. Hurufnya bentuknya sama, cuma disebut waw kecil. Waw kecil itu doma, itulah dia, disebut hou. Tapi waw besar tidak disebut dengan doma, gitu ya, tidak disebut dengan doma. Untuk zahirnya nanti dia akan masuk dua doma, dia akan digabung. Waw dua ini yang digabung dua damah namanya. Dua damah itu adalah jatuhnya kepada an. Makanya alif garis dua di atas an. Nah kan gitu. An itu nun. Nun itu mati. Sama dengan domah tadi. Domah itu terbuat dari kosong dan kasroh miring. Artinya domah. Artinya sukun yang terlihat. Tapi mati. Ya. Mati yang bergerak. Artinya dia belum hidup dan belum diberi nama. Masih berkodrat dia. Nah itu yang akan menjadi suatu kesempurnaan yang akan kita sempurnakan. Tentu dengan tajalli yang sama, penggemaan yang sama. Nah nanti seperti apa wujud domah itu, nanti kan akan masuk kita kepada tingkatan pemahaman. Ya gitu ya. Nah, baik, kita pelan-pelan belajarnya, insyaallah ya. Jadi yang pertama sekali ada apa? Yang ada itu adalah hakikinya dari hakikat. Apa itu hakiki dari hakikat? Yaitu memahami, ya, mengerti makna. Jadi hakikinya dari hakikat adalah makna. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak datang batin hakiki itu, batin makna, semua tidak akan bisa kita jabarkan. Bagaimana kita tahu? Karena tidak bisa dia menampilkan segala makna. Apakah ini Muhammad wujudnya? Apakah ini Allah? Kita tidak merasakan karena batin makna itu, hakiki dari hakikat itu belum berdiri. Entah mana Muhammad, entah mana Allah. Nanti akan susah. Makanya didahulukan. Yang pertama sekali itu terjadi adalah U. U itu adalah batin yang akan menjadi aku. Kalau H itu adalah pengembangannya, kodrat-kodratnya. Jadi kodrat dari H dan U, Hu adalah hakiki. Hakiki dari itu adalah U. U itu adalah domah sir. U. Atau dikatakan usir. U yang sir. Nah itulah domah waw kecil. Dan itu akan muncul. Dan dia ada. Jadi untuk mendapatkan sebuah aku, kita harus menjalankan gema yang kedua dari nafas, yaitu adalah hakikinya, gema hakiki dari hakikat yang dinamakan gema U. Gema U ini adalah suatu sir yang akan sir dia, sir dari dia yang akan menjadi dia sir yang terlihat. Ini adalah wa. Jadi dengan adanya keterjalian tadi, maka di sini ternyata
dia terlihat. Huwa. Ini kita lihat, kita dengar di saat tangisan bayi pertama. Huwa. Ya gitu ya. Nah, inilah ternyata aku kehilangan dia. Inilah terpisahnya antara aku dengan dia di dalam perjalanan zahir dan batin. Jadi tidak mudah kita menamakan, oh ini Allah, ini Muhammad. Kita harus tahu perjalanan hakiki dari hakikat. Karena apa yang bisa dikaji itu hanya hakikat, tapi yang bisa dialami adalah hakiki. Itu hakiki pertama yang harus kita pelajari, yaitu sebuah batin dari hakikat, yaitu adalah dia. Dikatakan waw kecil disebut domah. Domah adalah setiap yang didampingi domah, dia akan berubah jadi la domah ta domah tu, da domah du, akan berubah menjadi Ingat, itu adalah hakiki dari hakikat. Yang kita lihat hakikat, yang kita rasakan adalah hakiki. Hakiki adalah yang hakikat yang terlihat. Nah itu. Hakikat itu adalah kodrat yang nyata. Baik, kita coba bermuzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya. Alhamdulillah, amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para imam dan ustazah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai musyawarah pada malam hari ini, marilah kita bermunajat, memohon ridhanya, sehingga apa yang kita musyawarahkan pada malam hari ini menambah ketakwaan kita, insya Allah. Insya Allah. Setelah kita mendengarkan bersama-sama tauziah yang disampaikan oleh guru kita yang tercinta Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, kami persilahkan kepada Imam Khatib untuk menyampaikan atau merangkum tausiah yang disampaikan oleh guru kita tercinta. Kepada Imam Khatib, Ustazah Eka dipersilahkan. Insya Allah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, pada juru tablik. Mohon izin Ayah Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana untuk sedikit menyampaikan apa yang telah ditausiahkan tadi, dari rangkuman apa yang telah ditausiahkan nanti. Di sini tadi bahwa untuk mencapai dia itu harus menjadi sebuah hakikat, di mana hakiki ini harus menjadi hakikat. Hakiki adalah seperti yang dikatakan tadi, insya Allah itu adalah wa yang berarti yang tenggelam. Sedangkan itu adalah hakikat yang nantinya akan menjadi suatu posisi yang nyata, di mana huwa itu adalah antara dia dan aku
yang nantinya menjadi nyata menjadi jiwaku. Insya Allah mungkin itu yang bisa kami tangkap. Sekiranya ada yang kurang tepat, mohon pencerahannya. Insya Allah ayam guru mursyid Syekh Muhammad ini Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Khatib Ustazah Eka. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Khalifah Grup, Imam Grup Ibu Rati. Kepada Ustazah Rati dipersilahkan. Silakan Ustazah Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa menyimpulkan baru Buya, maaf Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadzah, terima kasih Buya atas semua ilmunya, bertambah lagi. Ini setelah tawaf guru untuk menggemakkan punya, ternyata masih ada di mana ada hakikatnya dari hakikinya dari hakikat, yaitu ada makna, yaitu batin makna. Jadi kita tidak salah lagi menempatkan Allah, Muhammad dengan nanti ada tajalinya untuk menggembakkan yang pertama, yaitu batin makna, yaitu domah kecil atau usir. Kita nanti bersama-sama bagaimana memahami ini semua, terutama dalam menjalankan dan tajalinya. Begitu. Mohon maaf Buya atas pemahaman wawasan. Terima kasih. Kita sama-sama kita dengarkan juga petunjuk dari mursyid, karena ini mengalami dan nyatanya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kepada mursyid, ayahanda Buya Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dan terima kasih segala ilmunya untuk menggemakkan dan bergetarnya di dalam hati ini Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, ini yang akan menjadi suatu pencarian, yaitu kehadiran Dia. Karena tidak boleh ada penamaan terhadap kodrat jiwa dan raga, karena jiwa raga itu masih berkodrat Dia yang terlihat. Nah gitu. Untuk mewujudkan Dia yang terlihat, ini harus dibekali dengan suatu hakikinya dari Dia. Hakikinya dari Dia disebut dengan wa, atau hakikinya disebut dengan hu. Hu itu masih disebut Dia. Wujud dari hu itu u. U itu adalah suatu batin hakiki. Hakikat. Hakikinya dari hakikat. Dan Dia itu berpotensi sebagai kodrat Dia. Tapi untuk menjadi Dia harus dibekali paham makna. Ternyata tidak bisa kita paham kalau belum didatangkan. Ini di Al-Baqarah 269 dulu kita pernah bicara. Ternyata sekarang itu terbukti. Tidak ada seseorang bisa paham jikalau tidak aku berikan pemahaman. Nah itu. Tapi sekarang ini kita sudah merasakan buktinya.
biar kamu mengerti tentang dia, maka sempurnakanlah dia berwujud aku, untuk menjadi aku yang akan mengaku dia. Inilah domah yang akan digemakan, yang akan digemakan menjadi dia. Dia yang nyata, wa. Ya. Makanya kalau kita menyebut Allah, pasti waw itu tersebut. Karena dia tidak disebut ada, dilihat tidak ada, maka disebut batin tenggelam. Nah sekarang kita berurusan dengan batin tenggelam itu, namanya hu. Ya. Namanya hu, masih artinya dia, tetapi hakiki dari hu itu adalah u. Tapi kita lihat hakikatnya terbukti pada dua waw tadi, disebut dua damah. Kalau dua damah itu garis dua, disebut dengan an. Ya. Alif baris dua di atas an. Nah, itu zaman saya dulu dinyanyikan. Ya kan? Ternyata an itu batin. Kan betul. Ya. An'am. Kan gitu. Nah, an. Tapi amnya Allah. Kan gitu. Annya adalah au. Nah, gitu. Nah, gitu. Wow. Wa namanya. Bukan wow, tapi wa. Ternyata domah dengan waw sama-sama bentuknya. Cuma ada disebut dengan waw kecil. Itu domah. Domah adalah hu, dia. Jadi sekarang belum ada aku, yang ada dia dan dia. Dia dan dia. Yang waw kecil ini, itu yang disebut dengan u. U adalah hakiki. Hakiki dari hakikat. Hakikat. Kalau wa itu hakikat. Tapi kalau sudah hu atau u, itu sudah hakiki. Yaitu dia yang tak terhingga. Ya, dia yang tak terhingga. Inilah yang membuat kita makna, mengerti. Karena batin hakiki dia itulah yang membuat kita mengerti. Mengerti itu bahasa syariatnya hakikat. Atau sebuah perumpamaan. Berzahir aku pada Allah. Zahirku bernama Allah. Allah berwujud Muhammad. Itu kan butuh paham. Kalau kita tidak mengerti, siapa yang mengaku itu? Kalau Allah penampakan. Tapi wa itu adalah dia. Siapa dia? Hu. Siapa hakikinya hu? U. Hakikinya u ini berubah menjadi batin yang terlihat menjadi kasroh yang miring. Kenapa dua garisnya? Karena waw itu dua. Disebut dengan an. Alif baris dua di atas an. Nah gitu. An itu apa? An itu nun. Nun itu batin. Batin hakiki. Kalau an, batin hakikat. Ini sulit bagi akal, Ustazah. Karena ilmu ini bisanya diberitahu dulu baru bisa. Kan gitu. Nah ini yang namanya mengalami. Nanti bagaimana yang digemakan? Nanti kan kita coba
gitu. Paham? Insya Allah. Insya Allah Bu ya. Insya Allah ya. Ya. Baik, masih ada ya? Audionya. Terima kasih Buya atas musyawarahnya. Semoga kita semua bisa memahaminya insya Allah. Kepada Ustazah Eka dipersilakan untuk bermusyawarah dengan ayah. Kepada Ustazah Eka dipersilakan. Insya Allah. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah. Mohon maaf tadi belum sempat menyapa. Mohon maaf ayah tadi. Insya Allah. Mendengar kajian itu untuk pertama kalinya, di mana wah itu adalah bisa dimaknai sebagai hakiki seperti itu. Wah itu hakikat. Wah itu berarti hakikat, sedangkan hu wah itu adalah hakikinya, seperti itukah? Hu itu hakikinya. Oh hakikinya, sedangkan wah yang nantinya itu menjadi nyata, seperti itu. Iya. Dan itu sama-sama dia. Berarti tiga-tiga itu dia semua. Dua-duanya. Oh dua-duanya, insya Allah, Ya. insya Allah. Wa Insya Allah. dengan hu, itu kalau wa, nah itu adalah hakikat. Ya, Berarti kan gitu. wa yang pertama itu adalah sebuah hakikat yang Ya. dimana itu menjadi hakiki itu adalah hu. Jadi Ya. kodratnya Nah, seperti itu. hakiki dari hu, u. Nah itu Hakiki dari sejatinya. hu adalah Nah hu. sejatinya u. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Makanya karena dua domah disebut dua damah. Dua damah ini adalah kasroh miring, dua kasroh. Kasroh. Kan lihat baris dua. Nah, kalau baris dua itu adalah syariat yang terlihat. Hakikat dari baris dua itu kenapa dua baris? Wawnya dua. Betul. Wa sama hau. Gitu kan. Tapi garis dua ini menyatakan an. Berarti yang terlihat itu adalah berwujud batin. Disebut an. An ini kodratnya adalah batin atau nun. Nun mati. Jadi ini adalah mutlak. Nah, gitu. Kenapa dia harus an? Kodrat ya, disebut nun mati karena domah sama mirip dengan waw. Betul? Nah, waw ini ya dengan domah perbedaannya setiap orang menulis waw pasti dari atas ke bawah. Tapi setiap orang menulis domah pasti dari bawah ke atas. Betul enggak? Ya, betul. Nah, gitu. Itu sudah perjalanan hubungan batin sejati. Naik turun, ya. Nah, kalau kita larikan, kalau kita bawakan ke falakiyah, ya, itu sangat lebih pasti. Apa tuh? Yang satu mirip angka 9, yang satu mirip angka 6. Nah, 6, 9 ini sering kita melihat ada tanda baca atau tasdik yang berupa 6, 9. Betul tidak? Nah, arti 6 apa? Zohir terlihat, namanya alam, bernama Allah. 9 adalah hakikat yang memiliki nama Allah. Ditambahkan dua-duanya, 9 ditambah 6 berapa? 15. 15.
berarti terwujud zohir kelipatan 6. Berawal dari 6 masa, itulah alam. Kalau 6 ini, kalau kita lihat kodratnya, ini sangat sekali dekat. 1-5. Ya. Ini tajali Tuhan, tajali aku. Gitu. 5 tauhid, 1 aku. Nah, dalam perjalanan ini, 2 domah tadi, ini dinamakan hakikat. Hakikat itu adalah hakikinya, hu, atau domah. Tapi domah itu berasal dari, bukan dia bermirip angka 9 saja, tapi terbuat dari sukun dan kasroh miring. Ya, kasroh miring dan sukun. Nah, artinya itu adalah kosong pada alam yang tak terhingga. Dari alam yang tak terhingga kosong, dia bertajali. Itulah yang digemakan, yaitu batin hakiki dari batin hakikat, yaitu U. U itu adalah makna. Sebelum ilmu itu datang, makna itu lebih awal harus berdiri. Karena makna itu tidak diberikan kepada orang yang dia tidak kehendaki. Al-Baqarah 269. Paham? Insya Allah. Nah, coba kalau dia turunkan semuanya tanpa paham terlebih dahulu diturunkan. Enggak nyambung-nyambung orang itu. Karena alat untuk bikin kita tahu itu enggak bisa, enggak ada. Itulah domah tadi. Hakiki dari hakikat yang menjadi batin makna. Batin makna adalah perjalanan diri dia kepada aku. Itu yang disebut. Tidak ada diri bagimu sebelum dia menjadi aku yang berdiri. Tidak ada rohani bagimu sebelum aku hidup nyata di depanmu. Gitu, paham jemaah? Insya Allah ya. Berarti dia melalui perjalanan terus menjadikan batin makna itu baru bisa sampai kepada hakikatnya. Iya. Kalau enggak, bagaimana kita tahu itu ada hakikatnya? Kalau kekuatan hakiki itu tidak punya kita. Nah gitu. Jadi untuk membangun hu, harus u dan ha itu didirikan. U itu bentuknya seperti apa perjalanannya, itulah yang menjadi dia. Hu dan wa. Kalau digabung keduanya, ini akan menjadi dia yang menjadi terlihat. Huwa itu dinamakan huwa. Wa huwa ma'akum. Ah, gitu kan? Nah, insya Allah. Silakan. Insya Allah, syukron ayah untuk penjabarannya. Terima kasih atas tuntunannya. Barakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya dan Ustazah Rati atas musyawarahnya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Eka. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Rati untuk bermusyawarah dengan Buya. Kepada Ustazah dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, dengan kalam Buya bahwa gemak sekarang itu perjalanan diri dia kepada aku. Tadi prosesnya hakiki dan hakikat dia ke dia harus sempurna dulu jadi aku. Nah, apa yang dimaksud dengan ini belum ke alam? Apakah ini ke dalam diri? Karena perjalanan diri itu sendiri kesempurnaan. Karena yang kemarin di YouTube sebelumnya itu ke ada batin murni apa, jadi belum ke sana. Bagaimana? Belum. Batin murni itu adalah gema. Ya. Batin murni itu gema. Gema itu setelah batin sejati mengantarkan ke jiwa. Jiwa baru mengalirkan berwujud raga. Nah, ingat ya, jangan sekalian alam cerita ini ya. Jiwa mengalirkan kepada raga, barulah wah ini kelihatan kan gitu. Bukan ke alam semesta, ini ceritanya antara dia ke dia dulu, ini kajiannya gitu ya. Allah. Terima kasih Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah atas musyawarahnya dengan Ustazah Rati. Kepada para ustazah silakan mengangkat tangan yang ingin bermusyawarah dengan Buya. Kepada ustazah yang lainnya dipersilakan. Ya, Buya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Buya, saya ingin bertanya. Oh iya, silakan. Makasih, Buya. Insya Allah. Apakah wow yang tenggelam dalam Allah itu, apakah itu hakiki atau hakiki dari hakikat? Yang tenggelam adalah hakiki. Ya. Yang tenggelam itu hakikat. Kenapa? Dia disebut ada, dilihat enggak ada. Itu hakikat. Nah, wujud dari hakikat itu disebut hakiki. Hakiki itu adalah hu atau dia. Nah, sejatinya dia adalah sebuah batin atau sir yang dialirkan berupa makna. Maka jatuhlah hakikat itu makna. Jadi kita kalau baca hakikat, orang kan mudah, ini hakikatnya itu. Artinya ini maknanya itu. Nah gitu ya. Itu namanya makna. Jadi makna ini kalau batin wujud sirnya belum datang, orang tidak akan pernah tahu dan tidak akan bisa paham. Karena makna itu harus masuk dulu dia. Harus mengalir dulu dia makna itu. Karena bagaimana dia akan berbahasa kalau aku wujudnya Allah? Batin kita nggak ngerti. Jiwa kita nggak paham. Akal kita nggak tahu. Kalau makna ini hakiki dari hakikat ini belum berdiri, gitu. Jadi makna ini nggak bisa datang sendiri. Itu yang di Al-Baqarah 269 itu kan. Tidak bisa kalau tidak aku datangkan. Gitu. Kalau nggak didatangkan nggak bisa. Gitu. Paham ya? Insya Allah. Nah, jadi sirnya semua itu di hakiki itu sering disebut dengan sir atau rahasia. Nah, sir itu ada batinnya, nama batinnya Nah, gitu ya. Nah, nanti cara mendatangkan ada pada
kalam yang akan dikirim. Paham? Insya Allah ya. Nah, baik, insya Allah. Terima kasih Ayah atas musyawarahnya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Nurbaya untuk bermusyawarah dengan Ayah. Kepada Ustazah Nurbaya dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Juru Tabligh Ustazah Nurbiah atas waktunya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun Ayah, mohon maaf jika kalam Ananda kurang tepat. Mohon diperjelas lagi Ayah. Dia Tuhan sekalian alam dan Dia Tuhan bagi Dia. Mohon diperjelas Ayah, mohon ampun. Dia Tuhan bagi sekalian alam itu wa. Allah, wa. Dia Tuhan bagi dia atau disebut Tuhan. Kalau dia itu sudah mutlak, berarti dia benar jadi aku. Ya kan gitu. Dia akan jadi aku, bukan dia Tuhan bagi dia. Dia setelah sempurna, maka dia akan disebut aku. Dan Tuhanku adalah dia. Ini. Dia yang tak terhingga. Itu hu, dia hu. Untuk mengetahui itu, kita wajib mendapatkan aliran batin u yang akan berwujud menjadi ha. Barulah sempurna u dengan ha disebut hu. Aku adalah dia Tuhan bagi sekalian alam, tapi Tuhanku adalah dia. Nah, itu kan u dan ha akan ketemu. Segala yang dibangun itu namanya ha. Ha itu adalah alam. Maka dikatakan Allahu alam. Allah itu alamku. Bukan Allah itu Tuhan. Allah itu alamku. Nah, makanya ini yang dikatakan dia. Gitu. Allah. Tuhan dari sekalian alam. Tapi Tuhan dia adalah aku. Aku adalah dia yang tak terhingga. Ini dia yang tak terhingga. Dengan aku dia yang terhingga. Aku dia tak terhingga. Aku dia pada tak terhingga. Ingat tuh. Paham? Insya Allah. Subhanallah, Ananda gemetaran dengar semua kalam-kalam wahyu dari Ayah. Subhanallah. Terima kasih Ayah. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayah atas musyawarahnya dengan Ustazah Baya. Kepada Ustazah yang lainnya yang ingin bermusyawarah dengan Buya dipersilakan. Ya. Nanti untuk tajali itu akan dikirim dengan kalamnya, ya, melalui kalam. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita live YouTube, tapi untuk tajali itu sir pada kalam yang akan dikirim khusus grup 3 gitu ya. Nanti segala bentuk tajali perjalanan penggemaan akan diatur melalui kalam. Kenapa? Karena kamu harus berubah di kalam itu dan menjadi kalam itu sendiri. Amin. Jadi tidak ada untuk melalui sebuah tausiah. Tausiah kita sama-sama untuk mengetahui dengan sesama muslim seluruh dunia. Tapi untuk kalam
khusus kepada murid yang nyata terdaftar pada jemaah kita. Jadi Insya Allah. gitu jemaah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Insya Allah. Jadi jemaah sekalian, insya Allah jadwalnya sudah sampai waktunya. Jadi bukanlah masalah kita untuk bercerita yang panjang membuat kita puas, tapi adalah satu titik yang akan besar, yang akan menjadikan kita besar. Bukan sejarah yang membuat kita besar, tapi satu titik yang kita yakin itu yang akan membuat kita besar. Nah, yang mana titik itu akan diberikan lewat kalamnya nanti, gitu. Insya Allah ya, jemaah. Terima kasih Buya. Insya Allah. Nah, jadi alhamdulillah, insya Allah pada berikutnya tentang rahasia Gema pertama akan saya kirim, insya Allah, mudah-mudahan. Dan wawasannya tolong YouTube ini diulang-ulang biar tidak gagal paham di saat kalam dikirim. Begitu ya semua jamaah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita mengakhiri muzakarah serentak dengan mengakhiri YouTube. Insya Allah. Mudah-mudahan jamaah demikian untuk pertemuan dan belajar kita, bimbingan belajar kita, dan silakan ditunggu kiriman kalam dari saya untuk menjalankan. Kalau kita ada keraguan, kebimbangan, segera kita buka YouTube lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji seperti ini, mudah-mudahan terpanggil hendaknya ke seluruh umat untuk bisa bergabung dan mengalami riwayat tentang aku. Mudah-mudahan insya Allah. Baik. Insya Allah ya, atas tuntunannya. Terima kasih. Nah, baik, insya Allah. Demikian para jemaah Surau 3, para ustazah, para khalifah, para juru tablik dan imam khatib, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berkah apa yang kita kalamkan untuk semua keadaan. Insya Allah. Untuk pertemuan kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi